Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menghadapi peristiwa yang paling menentukan dalam hidup selalu butuh persiapan. Kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah. Kita mempersiapkan diri dalam menyambut event yang besar. Menyambut kedatangan pembesar di tengah kita saja butuh persiapan, apalagi menyambut kedatangan Tuhan, yakni saat yang paling menentukan dalam hidup kita. Celakalah orang yang tidak siap sedia akan kedatangannya. Ketidaksiapan itu digambarkan sebagai orang yang mabuk, dan dalam kemabukannya dia tidak sadar akan perbuatan serta dampak dari perbuatannya. Dia bisa saja melakukan kekerasan dan menindas saudara-saudarinya. Lantas, bagaimanakah hendaknya bentuk persiapan itu? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Seorang biarawan yang sedang menyapu di halaman biara ditanya, seandainya dia hanya diberikan sehari lagi untuk hidup, kira-kira perkara penting apa yang akan dia lakukan? Biarawan itu dengan tenang menjawab, "Aku akan tetap setia menyapu." Melakukan tugas kita dengan tekun, ikhlas, setia, dan penuh tanggung jawab adalah bentuk persiapan yang Tuhan kehendaki agar kita bisa masuk dalam kemuliaan abadi bersamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda merasa sepi dalam hidup ini? Pernahkah Anda merasa Tuhan jauh dari hidup Anda? Apa yang Anda lakukan? Suatu malam seseorang bermimpi. Dia mimpi berjalan bersama Tuhan di sepanjang tepian pantai. Di ujung langit tergambar peristiwa-peristiwa dari kehidupannya. Di setiap kejadian, ia memperhatikan ada 2 pasang jejak kaki di permukaan pasir. Satu jejak kakinya
dan lainnya jejak kaki Tuhan. Pada penayangan dari peristiwa itu di akhir hidupnya, dia kembali melihat jejak kaki di permukaan pasir itu. Dia memperhatikan bahwa banyak kali di dalam kehidupannya hanya ada satu jejak kaki. Dia memperhatikan bahwa saat-saat itu adalah saat-saat genting dan penuh kesedihan. Hal itu sungguh membingungkannya. Lantas dia bertanya kepada Tuhan tentang hal itu. Tuhan, Engkau berkata bahwa sekali aku memutuskan untuk mengikuti Engkau, Engkau berjanji akan berjalan selamanya bersamaku. Tetapi aku juga memperhatikan pada masa aku mengalami kesukaran dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku sungguh tidak mengerti mengapa di saat-saat aku membutuhkanmu, malah Engkau meninggalkanku. Lalu Tuhan menjawab, anakku yang kukasihi, aku mengasihimu dan tidak pernah aku meninggalkanmu. Pada saat-saat pencobaan dan penderitaan, saat di mana engkau hanya melihat ada satu pasang jejak kaki, itulah saat di mana aku menggendong engkau. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang merasa bahwa Tuhan tidak peduli terhadap hidup mereka, apalagi di saat-saat susah dan derita. Akibatnya mereka berjuang sendiri dalam hidup ini. Mereka berusaha sendiri tanpa bantuan Tuhan, padahal Tuhan senantiasa menawarkan bantuannya. Kisah tadi menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup manusia. Bahkan Tuhan menggendong manusia di saat-saat susah hidupnya. Sering manusia lupa akan hal ini. Sering manusia tidak peduli terhadap penyertaan Tuhan. Manusia berusaha menjauh dari Tuhan melalui kesalahan dan dosa-dosanya. Karena itu, apa yang mesti dibuat oleh manusia? Yang mesti dilakukan oleh manusia adalah kembali kepada Tuhan. Manusia mesti mempersilakan Tuhan untuk hadir dan bekerja di dalam dirinya. Manusia membiarkan Tuhan masuk dan tinggal di dalam hidupnya. Dengan demikian, manusia senantiasa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah untuk kembali kepada Tuhan. Manusia lebih suka tenggelam dalam lumpur dosa. Padahal dalam kondisi seperti itu, yang dialami hanyalah kedamaian semu. Untuk itu manusia mesti selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau manusia ingin memiliki damai yang sejati, manusia mesti menerima Tuhan dalam hidupnya. Yang mesti selalu diingat adalah Tuhan senantiasa menuntun hidup manusia dalam untung dan malang. Tentang Tuhan yang baik, Nabi Yesaya berkata, sampai masa tuamu, aku tetap Tuhan, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Yesaya bab 46 ayat 4a. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber cinta dan belas kasih, Engkau telah menyalakan api di dunia, yaitu Yesus, api cinta kasih-Mu. Kami mohon semoga cinta dan belas kasih-Nya melepaskan kami dari segala dosa, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.